Permisi Bu. Iya, sini silakan masuk. Ya, Bu. Silakan duduk, silakan dulu. Iya Bu. Gimana, kamu dari mana ini? Aku tadi dari jalan-jalan sih Bu, cuman sama habis kelas sih. Jadi Habis tadi saya kelas. jalan-jalan dulu, habis itu saya kelas, habis saya kesini. Habis kelas siapa tadi? Tadi habis kelasnya Pak Budi Bu. Oh, habis kelas. Berarti ini ya, humanistik ya? Iya, saya dapat humanistik Bu. Oke, terus ini udah selesai kelasnya kan? Baru kamu kesini? Iya Bu, masa saya berhenti di tengah kan nggak mungkin ya Bu. Siapa Pak tahu Budi. kan, kamu kayak mau konseling aja deh kan gitu. Saya sebenarnya pengen gitu Bu, pengen Oh. skip. Cuman gimana ya Bu ya? Jangan, nanti nilai kamu yang pengaruh. Iya benar Bu. Oke. Terus tadi kamu udah makan juga nih, tadi kan habis kelas. Iya, saya udah makan. Sebelum kelas sih saya makan. Bukan tadi saya udah bilang jalan-jalan Oh, dulu iya. baru kelas Bu. Jalan-jalan itu sambil makan maksudnya? Iya, Oh, saya makan. Oke. Berarti kamu dari kelas Saya dari BK, kelas A Bu. BK kelas A. Kelas A tuh kamu berarti ini dong, kenal sama Jojo dong? Kenal Bu, si Kenal. Jojo Suhardi itu kan? Iya itu maksud saya. Jojo Suhardi kan? Kamu dekat sama dia apa? Lumayan sih Bu, cuman kayak dekat-dekat banget Bu. Nggak dekat. Kenapa tuh? Kan kalian kalau setahu ibu bukannya kalian tuh sekelasnya tuh dari semester 1 sampai sekarang ya? Berarti kan sekelas terus sudah berapa sih? Kamu sekarang semester 6 kan? Iya Bu, Berarti udah hampir 3 tahun kamu kan sekelas. Iya Bu, tapi Jojo Suhardi kan cowok Bu. Saya tuh agak trauma gitu Bu sama cowok. Oh, jadi ya kamu agak membatasi diri gitu ya sama Iya Bu, cowok ya? kalau sama cowok saya agak gitu. Kalau ibu boleh tahu tuh kenapa tuh? Padahal kan sekarang tuh kayak banyak banget orang yang kayak temenan sama cowok, bahkan ada yang kayak bisa kok temenan sama cowok nggak ada perasaan segala itu kan banyak banget tuh anak-anak zaman sekarang. Terus bahkan beberapa kali ibu lihat itu kayak ada anak-anak cewek tuh yang kadang sendiri, terus tapi dia temenan tuh sama cowok-cowok semua gitu. Nah kamu sendiri kenapa tuh memilih untuk membatasi diri sama cowok? sebenarnya tuh saya tuh punya pengalaman yang gak enak tuh loh Bu sama sama cowok gitu Bu. Jadi saya ngerasa kayak kalau misalnya saya berteman sama cowok tuh ya saya takut. Terus kayak apa ya, pokoknya tuh saya tuh jadi ngerasa malah nggak safe gitu loh Bu kalau misalnya sama cowok, gara-gara trauma saya di masa lalu. Terus apa ya Bu, kalau misalnya saya ngeliat orang-orang gitu ya Bu, kayak ya satu cewek terus banyak cowok, itu tuh sebenarnya teman kelas saya tuh ada si Dira Bu. Si Dira itu kan dia kan satu temen, terus habis itu teman-temannya kan cowok semua ya rata-rata. Nah itu tuh kayak ya kadang kan saya juga sebenarnya nggak terlalu dekat sama si Dira ini, tapi Dira sering cerita ke saya. Terus kayak dia tuh ya emang sih Bu, kayak dia ngerasanya safe terus kayak selalu dijaga gitu. Tapi saya tuh tetap nggak bisa gitu loh Bu, meskipun teman saya itu kayak ngomong wah nanti kamu dijagain loh bla 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 bla, coba aja kayak gitu. Ya tapi saya belum berani gitu loh Bu buat coba buat temen sama cowok. Ya even deket aja tuh paling cuman kayak yang kalau kepepet banget, kayak misalnya kerja kelompok atau kayak yang emang mengharuskan saya buat ketemu sama cowok dan bentar sama cowok tuh baru saya mau Bu. Selain itu saya nggak bisa. Oke, berarti kamu memang membatasi kecuali kalau misalkan emang ada tugas kelompok atau ada tugas yang mengharuskan kamu sama laki-laki gitu ya. Iya. Dan kamu juga melihat bahwa teman-teman kamu sebenarnya banyak yang bergaul sama laki-laki gitu, yang ya istilahnya berteman dekat gitu. Nah, kalau misalkan kamu membatasi seperti itu, berarti kalau kayak pacaran atau menjalin hubungan sama cowok tuh kamu nggak pernah ya? Belum pernah Bu, sama sekali saya belum pernah Bu. Dari zaman saya kecil, dari saya lahir nih Bu, brojol tuh saya belum pernah Bu yang namanya saya pacaran gitu Bu. Mungkin kayak kelihatannya orang-orang nggak akan percaya gitu ya Bu. Kayak teman-teman saya yang baru kenal saya, yang cewek ya, bukan teman saya cewek semua Bu. Itu tuh kayak paling mereka tuh benar-benar nggak percaya itu Bu kalau misalnya saya nggak pernah deket sama cowok. Tapi akhirnya lambat laun pas mereka temenan sama saya, ya akhirnya mereka percaya kalau misalnya saya tuh nggak pernah punya pacar. Soalnya emang nggak mau itu gitu loh Bu. Saya tuh apa ya, nggak mau saya tuh disakitin entah secara fisik ataupun secara mental sama cowok. Saya tuh nggak mau Bu mereka tuh nyakitin saya tuh nggak suka. Bener-bener setrauma itu Bu saya tuh. Oke, tadi
kamu bilang bahwa kamu nggak mau disakitin secara fisik maupun mental oleh laki-laki ya. Nah, dari perkataan kamu itu, apakah kamu ada pengalaman sebelumnya atau ada sebuah kejadian yang kamu disakiti secara fisik dan mental oleh laki-laki hingga membuat kamu kayak sekarang bener-bener ngebatasin semua cowok yang ada di sekitar kamu? Jujur aja tuh ada sih Bu. Mungkin kelihatannya saya tuh selalu ceria gitu ya Bu. Kayak di sini aja saya tuh selalu ceria. Tapi pas misalnya saya keinget sama kejadian itu di mana ayah saya tuh selalu mukulin saya Bu, tanpa saya tahu penyebabnya itu apa. Almarhum ayah saya sih Bu, selalu kayak yang apa ya? Saya nggak tahu saya salah apa. Tiba-tiba ayah saya suka mukulin saya sampai kayak bener-bener kayak apa ya, saya sampai luka-luka memar gitu loh Bu. Nah itu tuh saya tuh trauma sampai sekarang gitu. Jadi saya tuh takut kalau misalnya nih saya menjalin hubungan sama cowok terus mereka tiba-tiba nyakitin saya tanpa alasan sama kayak almarhum ayah saya, itu saya nggak mau gitu. Terus saya juga takut kalau misalnya saya berteman sama temen cowok saya terus mereka juga ngelakuin apa yang mereka mau, karena kan kita nggak tahu ya Bu, kalau cowok itu kan pakainya logika kan. Misalnya nih kalau misalnya saya ngelakuin sesuatu atau saya ngomong sesuatu tidak sesuai dengan logika mereka aja bisa marah sama saya Bu. Terus kan apa ya, kadang mereka juga emosinya kan kurang stabil ya Bu kalau saya pelajarin di WK kan Bu. Meskipun nggak semua cowok sih Bu, kan kita juga nggak boleh mengeneralisasi, tapi ya teman-teman saya tuh kayak apa ya, saya tuh ngelihat pernah ada gitu loh beberapa kali di kelas Bu, kayak si cowok itu tuh yang marah gitu terus kayak nggak bisa ngendalin emosinya. Nah itu tuh udah bikin saya takut, bener-bener kayak nginget lagi ke kejadian itu gitu loh Bu. Jadi bener-bener trauma itu tuh kayak berat banget buat saya. Dan sebenarnya juga bukan berarti saya nggak sayang sama ayah saya, tapi saya cuma bertanya-tanya kayak kenapa sih kok ayah saya tuh selalu mukulin saya padahal saya tuh juga nggak tahu salah saya tuh apa, kayak gitu. Jadi di sini kamu sampai sekarang istilahnya kamu belum mendapatkan jawaban kenapa ayah kamu selama ini dahulu itu mukulin kamu secara, terus juga kasarin kamu secara fisik dan juga mental gitu ya. Dan pada akhirnya kamu menjadi menjauh dan membatasi diri pada laki-laki gitu ya. Berarti secara nggak langsung kamu itu punya trust issue gitu ya ke laki-laki ya? Bener Bu, jadi makanya saya nggak mau punya pacar. Saya juga benar-benar nggak punya teman cowok. Ya punya sih Bu, tapi nggak yang sedekat kayak bisa dibilang bestie gitu, nggak ada sih Bu. Gitu. Nah, dengan ibu mau tanya nih, dengan kamu bersikap menjauhi diri dari laki-laki dan membatasi diri dari laki-laki di kelas kamu ataupun di lingkungan kamu yang lain itu, otomatis kan kamu akan kesulitan menjalin hubungan, baik itu pertemanan atau hubungan spesial yaitu pacaran, itu kan kamu pasti akan kesulitan gitu ya. Nah, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa kamu itu akan menghindari yang namanya pernikahan, karena kan semua hal yang menuju ke pernikahan itu kan pasti diawali dengan perkenalan, dan perkenalan itu kan biasanya hubungan pertemanan atau hubungan pacaran gitu kan, untuk mengetahui satu sama lain. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa kamu ada kemungkinan untuk menghindari yang namanya pernikahan, benar begitu? Iya sebenarnya bisa dibilang gitu sih Bu. Oke. Nah, berarti kamu sendiri itu ada nggak sih keinginan untuk menikah atau nggak ada keinginan untuk menikah? Ada sih Bu sebenarnya, iya, tapi ya saya takut buat memulai semuanya gitu loh Bu. Ya kayak yang udah saya bilang tadi kan, kayak saya punya pengalaman buruk dari ayah saya. Saya kayak membuat dari semenjak kejadian itu tuh Bu, itu tuh benar-benar apa ya, berdampak besar bagi kehidupan saya. Terus itu tuh benar-benar memecah persepsi saya tentang laki-laki gitu loh Bu. Kayak maksudnya saya udah disakitin tuh apa ya, kayak udah dipukulin sama ayah saya tuh dari sejak saya kecil. Persepsi saya yang kayak mungkin saat waktu kecil kayak saya happy gitu punya orang tua yang lengkap dan lain-lain, itu tuh benar-benar pas udah gede tuh benar-benar berubah gitu loh Bu. Kayak even teman-teman saya itu bilang ayahku baik, kayak ayah kan bisa dibilang ayah adalah cinta pertamanya perempuan ya Bu. Tapi saya ngerasa kayak itu tuh nggak benar gitu loh Bu. Kayak karena kamu nggak ngerasain itu. Iya, saya nggak ngerasain itu dari kecil. Terus
kayak saya ngerasa persepsi saya tentang laki-laki tuh benar-benar jadi berubah semenjak dari saya kecil. Bahkan saya nggak punya persepsi, kayaknya saya nggak punya persepsi baik terhadap laki-laki deh Bu. Soalnya saya benar-benar dipukul tuh benar-benar dari kecil. Jadi dari kecil tuh udah kayak ibaratnya pandangan saya tentang laki-laki tuh udah jelek gitu loh Bu. Jadi ya gitu Bu. Belum, cuman ya sempat kayak saya ngelihat ada ya ternyata cowok yang baik, tapi ya akhir-akhirnya saya bakalan ngelihat kayak enggak pasti semuanya sama kayak ayah saya mikirnya gitu sih Bu, gitu. Oke, jadi kamu itu istilahnya punya tindakan yang menjauhi laki-laki itu kan karena perlakuan dari ayah kamu, dimana hal itu buat kamu jadi trauma buat dekat sama laki-laki. Nah, selama ini kan kamu, dari yang ibu dengar cerita kamu ya, selama ini kamu hanya menganggap itu atau menyimpulkan hal itu tuh dari persepsi kamu sendiri dan dari pengalaman kamu dulu itu. Nah, tapi untuk mencoba untuk nggak usah pacaran deh, mencoba untuk kayak temenan atau mencoba untuk dekat sebatas teman aja, itu kamu pernah nggak sih mencoba gitu? Nggak pernah Bu. Kalau ditanya buat nyoba tuh belum pernah, karena emang saya baik lagi Bu, saya nggak berani buat deket sama laki-laki itu. Saya nggak berani ngobrol aja tuh kadang kayak yang berani enggak gitu loh Bu. Meskipun teman-teman saya tuh sebenarnya yang cowok ya santai aja gitu Bu, dan kayak ya udah aja gitu, cuman saya nggak mau gitu. Soalnya balik lagi ke trauma saya terhadap ayah saya, jadi saya nggak berani buat ngobrol lebih lanjut sama mereka kayak gitu. Meskipun ada beberapa kali yang temen cowok saya mencoba buat ngajakin saya hangout, main, nongkrong gitu, tapi saya yang membatasi diri saya buat nggak deh kalau misalnya ada cowok kayak gitu, kecuali memang keperluan buat tugas. Kalau keperluan buat tugas kan beda ya Bu. Bahkan kayak kan saya juga ada verbatim counseling gitu Bu. Nah kadang pernah juga dipasangin sama cowok, tapi untungnya itu ada satu cewek Bu, kayak dibikinnya bertiga kan dalam satu kelompok, terus ada satu cewek. Jadi itu saya sangat bersyukur banget sih Bu, soalnya kayak kalau nggak ada satu cewek ini tuh saya udah nggak tahu lagi harus gimana sama cowok gitu Bu. Oke, berarti kamu sama sekali belum pernah nyoba juga ya untuk mencoba berteman gitu, karena ya itu tadi, kamu masih banyak ketakutan dan masih banyak trauma yang ada di pikiran kamu, sehingga untuk nyoba aja tuh kamu nggak ada keberanian gitu ya. Tapi dengan begitu nih, dengan kamu nggak mencoba itu, kamu menyadari nggak sih bahwa tindakan kamu itu bisa dibilang nggak produktif? Bener sih Bu, sebenarnya tindakan saya itu juga bisa dibilang kayak jadi salah dan melenceng jauh gitu ya Bu. Iya, cuman gimana ya Bu, sebenarnya nggak apa-apa sih, karena kan semua kan butuh proses ya. Mungkin kamu masih terbayang-bayang sama tindakan ayah kamu yang tadi itu, terus juga masih terbayang-bayang sama trauma itu, nggak apa-apa. Sebenarnya semua butuh proses kan. Dan dengan kamu menyadari bahwa tindakan kamu itu tadi kan, ibu nanya produktif atau enggak sih, dan kamu menyadari bahwa itu nggak produktif, itu udah termasuk kemajuan gitu. Jadi udah ada kesadaran dari diri kamu, itu nggak apa-apa. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi di sini ibu mau kita menggunakan imajinasi kamu dalam proses kali ini ya. Jadi nanti kamu kayak membayangkan aja yang ibu bilang, nanti kamu ikutin arahan dari ibu aja. Paham nggak? Gimana ya Bu? Saya kurang paham tuh Bu. Oke, jadi nanti ibu itu bakal nyuruh kamu membayangkan ada 2 kursi kosong gitu. Di mana kursi pertama itu adalah masa di mana kamu mendapatkan pengalaman yang kurang mengenakan itu, ketika kamu dipukulin atau ketika kamu mendapat kekerasan secara fisik maupun mental oleh ayah kamu yang udah nggak ada itu ya, oleh almarhum ayah kamu. Nah, terus di kursi kedua itu merupakan diri kamu yang sekarang, di mana dampak atau trauma itu ada di diri kamu dan membuat diri kamu yang sekarang ini ada gitu. Paham? Jadi nanti tuh saya kayak ada di 2 kursi gitu ya Bu. Jadi yang satu tuh di waktu saya dulu, terus yang kedua tuh pas saya sekarang gitu. Iya, yang saya rasain. Nah, kamu bebas, kamu mau merem atau mau melek aja ngebayanginnya? Merem Bu, soalnya kalau mulai saya agak kurang bisa fokus.
Oke, sekarang boleh kamu merem aja. Oke, Bu. Oke, nah sekarang coba nih kamu bayangkan kamu ada di suatu ruangan, lalu di ruangan itu ada 2 kursi. Nah 2 kursi itu yang sebelah kiri itu kursi di mana masih ada almarhum ayah kamu. Kamu masih sering ketemu sama dia, kamu masih sering ngobrol sama dia. Nah kamu coba duduk di kursi itu. Sudah? Nah di kursi itu kamu merasakan bahwa sakit di badan kamu, terus kamu juga merasa sakit di mental kamu gitu. Nah coba kamu ungkapin atau kamu luapin semua yang kamu rasain ketika kamu duduk di kursi di mana ayah kamu masih ada dan melakukan semua tindakan-tindakan yang membuat diri kamu menjadi diri yang sekarang ini. Luapkan sebebas mungkin, gak apa-apa. Ayah, kenapa sih kok dulu waktu aku kecil aku belum tahu apa-apa, terus ayah tuh mukulin aku, padahal kan aku juga nggak tahu soal aku apa, tapi ayah tuh selalu mukulin aku setiap ayah merasa capek pulang kerja atau ayah ada masalah sama mama. Ayah tuh selalu mukulin aku. Terus setiap ayah ngerasa ada yang salah di diri ayah sendiri, mungkin ayah kurang bisa jadi tulang punggung yang baik buat keluarga kita, ya tuh selalu kayak ngerasa nggak, jadi kayak mukulin aku gitu loh. Kayak kenapa sih ayah tuh jahat banget, kayak kenapa harus ngelakuin itu. Karena kejadian itu kan aku sampai sekarang nggak berani buat deket sama cowok gitu, karena aku nganggap semua cowok tuh sama kayak ayah gitu. Padahal mungkin sebenarnya banyak cowok yang baik di luaran sana, tapi karena ayah pukulin aku sampai sekarang aku nggak berani buat deket sama cowok. Sampai sekarang aku juga belum nemuin jawaban kenapa ayah selalu mukulin aku, tapi ya udah. Sudah? Oke, boleh buka matanya. Oke, jadi yang ibu dengar tadi intinya kamu ngungkapin ke ayah kamu bahwa kamu tuh merasa sakit hati, kamu sakit secara fisik, terus juga kamu jadi punya trauma dan jadi kamu jauhin laki-laki gitu, dimana ya itu akan berpengaruh juga kepada masa depan kamu nantinya gitu. Benar begitu? Bener, Bu. Jadi kamu ada, tadi Bu lihat kamu ada perasaan sedih dan juga marah gitu, dan apa ya, mungkin kamu jadi terbayang rasa sakitnya gimana waktu dipukulin gitu ya. Ya Bu, kayak ngerasa karena saya tega banget gitu Bu, kayak sampai buat nangis aja saya tuh tadi udah terlalu apa ya, kayak ngerti kan Bu, kayak perasaannya tuh pengen nangis tapi kayak nggak bisa gitu loh Bu, udah kayak sampai mati rasa gitu loh Bu. Gimana juga ya, saya juga udah nggak ada, tapi ya dengan terapi tadi saya ngerasa kayak ya udah, akhirnya saya bisa sedikit lega. Akhirnya saya bisa ngucapin, beratnya selama ini saya nggak berani buat ngeluarin kata-kata itu, entah itu di dalam doa atau entah itu ketika saya ngomong sendiri atau saya ngomong di depan ayah saya nggak pernah. Baru kali ini gitu Bu, saya benar-benar berani buat bertanya hal itu meskipun hanya melalui bayangan gitu. Ya mungkin ya terima kasih sih Bu, karena terapi ini juga membantu saya untuk kayak buat ngomongin apa yang saya rasain selama mungkin hampir belasan tahun, karena itu kan dari saya kecil saya ngerasain ini semua. Ya udah itu sih Bu. Oke, pokoknya intinya kamu tadi udah ngeluapin semua emosi kamu secara maksimal ya, udah ngeluapin apa yang dulu kamu rasain, apa yang kamu rasain secara fisik, secara mental, terus juga hati kamu sakit, itu tadi kamu udah ungkapkan dengan baik. Oke, kita lanjut ke tahap akhir ya. Nah, dengan ibu mau tanya lagi, dengan kamu ngejauhin semua laki-laki dan kamu sendiri nggak ada keinginan untuk mendekat gitu,
ke teman-teman kamu atau siapapun itu yang ada di lingkungan kamu. Nah kedepannya itu kan akan merugikan diri kamu sendiri gitu kan. Jadi kamu nggak akan berkembang, terus juga kamu akan takut dengan namanya pernikahan. Nah kamu setuju nggak sih dengan pernyataan ibu tadi bahwa kamu nanti kedepannya nggak akan berkembang, dan nggak menutup kemungkinan di saat kamu nanti udah dewasa, di saat nanti umur kamu sudah harusnya menikah, kamu justru akan takut dengan namanya pernikahan. Iya Bu, benar sih Bu. Kayak, iya saya tahu sih Bu kalau misalnya saya nggak mencoba membuka diri Bu dengan lawan jenis, saya juga jadi nggak berkembang. Terus ya jujur aja Bu, saya tuh iri sebenarnya kalau misalnya ngelihat teman saya tuh bisa berbaur sama teman-teman cowok saya. Kayak kadang saya juga ngerasa iri yang kenapa orang bisa dicintai sebegitunya, entah itu dengan ayahnya atau entah itu dengan pacarnya atau dengan kakak laki-lakinya. Itu tuh kayak membuat saya ngerasa iri gitu loh Bu. Jujur sebenarnya saya iri, apalagi punya temen cowok yang sebenarnya ngejagain kayak si Dira tadi itu. Ya kadang saya percaya sih Bu, cuman ya trauma saya lebih besar daripada rasa kepercayaan saya. Jadi ya udah, saya tetap berusaha untuk menjaga jarak. Cuman ya saya paham Bu kalau misalnya ternyata dengan saya ngejauh, dengan saya meng-cut off laki-laki itu ternyata membuat saya tuh nggak berkembang. Tadi kamu katakan bahwa kamu iri dengan teman kamu, kok bisa deket sih sama laki-laki, bisa segampang itu gitu. Nah berarti secara tidak langsung kamu sendiri ada keinginan gitu ya, kamu pengennya sebenarnya tuh pengen deket sama laki-laki, cuma ketutup sama ketakutan kamu di masa lalu itu dengan perlakuan ayah kamu. Benar begitu nak? Benar Bu, jadi apa yang ibu bilang itu benar banget. Oke, nah sekarang ibu mau tanya lagi nih, kamu itu udah nemuin belum sih penyebab tindakan kamu sekarang ini dengan kamu ngejauhin laki-laki, membatasi diri sama laki-laki? Kamu udah nemu belum sampai sekarang? Saya sih ngerasanya tuh udah ya Bu, kayak saya ngerasa tindakan saya tuh dipengaruhi sama pikiran saya sendiri gitu loh Bu. Jadi pikiran saya tuh udah nggak benar nih, bahannya udah bengkok, terus habis itu kayak malah ditambah tindakan saya gitu. Nah saya udah paham sih Bu sebenarnya penyebabnya itu apa, dari pikiran saya sendiri gitu. Jadi itu mempengaruhi tindakan saya dari seluruh aspek. Ya itu benar, karena dimana-mana kan kita kalau mau bertindak itu kan pasti ada sesuatu yang kita pikirkan gitu kan. Nah jadi segala tindakan kamu itu ya tentu dipengaruhi sama pikiran kamu sendiri gitu. Dan ibu rasa kamu sudah memiliki kemajuan ya, karena kamu udah sadar bahwa tindakan kamu itu ya asal mulanya kesalahannya itu ya dari pikiran kamu sendiri gitu. Iya Bu. Oke. Ibu coba simpulkan ya pembicaraan kita dari awal tadi sampai sekarang. Jadi di sini tuh kamu memiliki suatu pengalaman buruk dari almarhum ayah kamu, yang dimana kamu dulu sering dipukulin, kamu sering mendapatkan kekerasan secara fisik dan juga mental, yang pada akhirnya membuat kamu membatasi diri kepada laki-laki dan juga menjauhi diri dari laki-laki di kelas ataupun di lingkungan sekitar kamu gitu. Nah kemudian dari hal itu juga kamu menyadari bahwa diri kamu jadi nggak produktif, diri kamu jadi nggak berkembang, dan akan mempengaruhi masa depan kamu gitu ke depannya. Dan semua tindakan kamu itu juga tadi kamu sadari bahwa itu berasal dari pikiran kamu sendiri gitu. Benar gitu nak? Benar Bu, ya sebenarnya tuh saya pengen berubah, saya juga nggak mau di keadaan kayak gini terus gitu loh Bu. Karena kalau saya ada di keadaan kayak gini terus tuh saya nggak bisa berkembang jadi pribadi yang lebih baik lagi. Makanya saya tuh pengen benar-benar berubah, saya pengen keluar dari zona ini Bu. Cuman saya juga bingung gimana caranya Bu. Nah kamu tuh bisa kayak meyakinkan atau menguatkan diri kamu tuh dengan teknik self talk gitu namanya. Ada namanya teknik self talk, dan kamu bisa menggunakan itu untuk menyemangati diri kamu sendiri gitu. Nah itu contohnya gimana Bu? Contohnya tuh kayak mungkin ketika kamu sudah mau mencoba mendekat dengan laki-laki dan kamu tiba-tiba muncul ketakutan itu di pikiran kamu bisa kayak meyakinkan diri kamu gitu. Mungkin kayak, saya bisa kok, saya mampu, gak usah takut, bisa kok, gak akan kenapa-napa. Buktinya teman-teman bisa, kenapa aku gak bisa? Nah itu tuh bisa jadi kayak
omongan kamu sendiri memotivasi diri kamu sendiri gitu. Nah jadi kan itu emang self talk, berbicara dengan diri sendiri gitu. Jadi ya apa yang kamu bicarakan itu akan memotivasi atau menyemangati kamu gitu. Itu yang namanya self talk. Oh gitu ya Bu. Oke Bu, nanti coba saya lakuin Bu. Misalnya saya ketemu sama teman cowok atau sama cowok-cowok, entah itu guru cowok saya, kan saya juga kadang takut gitu kalau sama guru cowok ya Bu. Nah itu nanti bakalan saya coba kalau everything will be okay gitu. Gak apa-apa, nanti langsung dicoba aja. Nah, Ibu rasa pertemuan kita udah cukup ya untuk kali ini. Dan kalau misalnya kamu ada kesulitan dalam kamu mencoba untuk berubah dan merubah sikap kamu menjadi laki-laki, kamu bisa menghubungi Ibu atau bisa langsung datang ke ruangan kayak sekarang ya. Dan kalau kamu butuh konseling lagi seperti sekarang ya nanti kamu tinggal minta ke Ibu. Nah, Oke Bu, saya mau lanjut jalan-jalan lagi ya Bu. mau refreshing lagi Iya, ya? saya mau refreshing lagi. Kasih ya Bu ya. Iya, Mari, sama-sama. Bu. Hati-hati. Iya.